IMF jualan jamu, Purbaya pilih madu, rakyat jangan mau dipacu pajak yang lucu. Purbaya tolak usul IMF, apakah jebakan Sri Mulyani? Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, pajak naik, napas tercekik, IMF kok masih saja berisik. Lucu sekali melihat pola pikir IMF yang seolah-olah baru turun dari planet lain. Di saat rakyat sedang berjuang mengais receh, mereka datang dengan usulan menaikkan PPh 21 pajak karyawan. Ini seperti melihat dokter yang menyarankan pasien sesak napas untuk memakai korset yang lebih ketat supaya postur tubuhnya bagus. Strategi Purbaya Yudisadewa menolak usul ini adalah tindakan yang sangat tepat dan membumi. Allah sudah memberikan hikmat bagi Purbaya untuk melihat bahwa menaikkan pajak di tengah ekonomi yang belum benar-benar kokoh adalah cara tercepat untuk membunuh daya beli. Purbaya lebih memilih menutup kebocoran dan memperluas basis pajak, istilahnya, memperbaiki pipa yang bocor daripada memaksa air yang tinggal sedikit untuk keluar lebih deras. Apakah jebakan Sri Mulyani? Sri Mulyani vs Purbaya, bedanya bak langit dan bumi, satunya hobi utang, satunya jaga nasi di piring kami. Perbedaan mendasar antara strategi Purbaya dan warisan Sri Mulyani Indrawati sangatlah tajam. Sri Mulyani dikenal sangat patuh pada resep globalis dan IMF, yang seringkali berujung pada kebijakan fiskal yang mencekik rakyat demi angka-angka cantik di atas kertas defisit rendah lewat utang dan pajak. Sementara itu, Purbaya menunjukkan kedaulatan. Kronologi bukti, Sri Mulyani meninggalkan jejak kebijakan yang membebani kelas menengah, sedangkan Purbaya secara tegas berkata tidak pada IMF di Kompleks Parlemen pada tanggal 18 Februari tahun 2026. Visi, Sri Mulyani fokus pada kepercayaan pasar internasional, baca, pemberi utang, sedangkan Purbaya fokus pada ekonomi tumbuh dulu, pajak naik secara alami. Ini adalah perbedaan antara memaksa yaitu Sri Mulyani, dan memelihara yaitu Purbaya. Jebakan Batman berkedok, visi emas 2045, emas buat siapa, cemas buat kita. Apakah ini jebakan Sri Mulyani? Jangan tertipu dengan istilah mentereng, visi emas 2045, yang diselipkan IMF dalam usulannya. Ini adalah jebakan Batman. IMF menyarankan kenaikan pajak bertahap untuk mendanai investasi publik. Logikanya begini, karyawan dipajaki lebih tinggi hari ini, uangnya dipakai proyek yang seringkali dikelola kroni atau kontraktor asing, lalu rakyat dijanjikan kemakmuran 20 tahun lagi. Ini adalah taktik gerombolan lama yang ingin memastikan Indonesia tetap dalam cengkeraman utang dan ketergantungan finansial. Visi emas 2045 seharusnya tentang kedaulatan, bukan tentang menjadi bangsa yang memeras rakyatnya sendiri untuk membayar bunga utang hasil rekomendasi IMF. Misi rahasia membersihkan Indonesia, sapu baru vs debu lama. Ketahuilah, Tuhan Yesus Kristus sedang bekerja luar biasa membersihkan Indonesia dari praktik-praktik busuk masa lalu. Gerakan pembersihan ini melibatkan anak-anak muda Indonesia untuk terlibat aktif. Ini bukan sekadar politik, ini adalah gerakan moral. Purbaya sedang menjadi instrumen untuk memutus rantai kebijakan, penjajahan finansial. Jika Anda, anak muda Indonesia, dipanggil untuk berperan, baik lewat pemikiran, kritik, maupun aksi nyata, jangan menolak. Itu adalah kehormatan dari Allah. Indonesia sedang dicuci bersih dari sisa-sisa kebijakan yang merugikan rakyat. Dengan atau tanpa keterlibatan Anda, proses ini tetap berjalan, tapi rugi besar jika Anda hanya jadi penonton. Hikmat dari Alkitab Ethiopia, kitab terlengkap bagi bangsa yang berdaulat. Alkitab Ethiopia adalah Alkitab terlengkap di dunia, mencakup 81 buku, lebih banyak dari Alkitab Katolik maupun Protestan biasa. Di dalamnya terdapat kebenaran yang lebih luas, mengajarkan kedaulatan dan perlindungan Allah atas bangsa-bangsa yang tulus. Berikut 5 ayat yang relevan dengan konteks perjuangan ekonomi kita. Henoh 94 ayat 7, janganlah takut, hai kamu yang benar, karena Allah akan menyerahkan para pendosa ke dalam tanganmu. Makna, mereka yang mencoba memeras rakyat dengan kebijakan pajak yang tidak adil akan menghadapi konsekuensi ilahi. Yobel 13 ayat 24, Allah akan memberkati engkau dan segala pekerjaan tanganmu. Makna, berkat datang dari kerja keras yang diberkati Allah, bukan dari memeras keringat buruh lewat pajak. Sirah 34 ayat 22, membunuh sesama adalah mengambil mata pencahariannya, dan menumpahkan darah adalah merampas upah pekerja. Makna, kenaikan PPh 21 saat rakyat susah sama saja dengan merampas hidup mereka.
Mazmur 33 ayat 12 versi Ethiopia, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Makna, Indonesia akan bangkit jika pemimpinnya takut akan Allah, bukan takut pada IMF. Matius 2 ayat 1 dan 2, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Makna, seperti bintang yang menuntun pada kebenaran, kebenaran tentang siapa yang tulus membangun bangsa akan selalu terungkap. Doa Bapa kami, nafas perjuangan rakyat. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makna dalam konteks analisa, doa ini adalah pengingat bahwa rezeki, makanan secukupnya, berasal dari Allah, bukan dari kemurahan hati IMF. Kita memohon perlindungan dari yang jahat, yaitu kebijakan yang licik dan jebakan finansial yang ingin menjerat masa depan anak cucu kita. Bersiaplah, karena yang kotor pasti disikat. Tuhan Yesus Kristus tidak tidur. Dia sedang menyapu bersih lantai Indonesia dari debu-debu korupsi dan kebijakan yang pro-asing tapi anti rakyat. Purbaya sudah mengambil langkah berani dengan menolak IMF. Sekarang giliran kita mendukung pembersihan ini dengan kesadaran penuh. Jangan mau dijebak oleh narasi-narasi manis yang ujung-ujungnya memalak kantong karyawan. Indonesia akan kuat karena ekonominya tumbuh dari bawah, bukan karena diperas dari atas. Amin. Amin, amin. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia.